Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera semuanya para pendengar radio dan juga sahabat orang sakit dimanapun Anda berada. Juga saya menyapa semua pemirsa yang saat ini sedang bergabung bersama dalam live streaming kita. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa dan saya berharap semua saudara dalam keadaan yang baik, yang sehat, dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Dan kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama ya topik yang cukup menarik yang akan dipaparkan oleh narasumber kita dengan tema yaitu gejala COVID-19, varian baru yang perlu diketahui, dicegah dan diobati. Dan bersama dengan saya Shirley Saron hari ini sudah hadir tengah-tengah kita ya, narasumber kita yang begitu luar biasa. Kita menyapa dulu yaitu Dr. Iswanto, spesialis paru, VCCP VSR. Halo dokter, apa kabar? Baik, baik Shirley, terima kasih. Iya, puji Tuhan dokter, hari ini boleh bergabung bersama-sama dengan kita, menyiapkan waktunya dan biarlah apa yang nanti akan disampaikan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi berkat bagi setiap yang mendengar. Baik, saya serahkan langsung kepada dokter untuk menyampaikan topik kita pada hari ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Sebentar kami akan share. Suara sudah bisa didengar ya, cukup jelas ya? Ya, cukup jelas dokter. Ya. Selamat sore teman-teman, Bapak, Ibu, semuanya yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan makalah tentang gejala COVID-19, varian baru yang perlu Bapak Ibu ketahui, bagaimana kita mencegahnya, dan bagaimana kita mengobatinya. Nanti akan dibicarakan secara serial pada masalah COVID-19 ini, pendahuluan, penyebaran COVID-19, perjalanan penyakit COVID-19, gejala-gejala dari varian Omikron atau varian baru, tata laksana farmakologi COVID-nya. Dan pada kesempatan lain nanti tentang isolasi mandiri atau siapa yang harus dirawat di rumah sakit, kemudian masa transisi, dan cara pencegahannya. Sebagai pendahuluan, COVID-19 merupakan virus dari SARS-CoV-2. Ini mulai ada Desember tahun 2019. Makanya akhirannya tetap pakai COVID-19 karena kejadiannya pada akhir tahun 2019. Dan sejak tahun 11 Maret tahun 2020 oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi karena penyakit ini telah menyebar di berbagai benua secara luas. Pada SARS-CoV ini saat itu morbiditas dan mortalitas itu meningkat. Walaupun yang generasi baru mortalitasnya menurun, tapi morbiditas masih tetap naik. Belum ada terapi definitif untuk virus ini. Dan diandalkan adalah dengan cara pencegahan, yaitu dengan cara vaksinasi secara massal dan perilaku hidup yang sehat. Varian Omikron saat ini menjadi ancaman. Kasusnya terus meningkat walaupun angka kematiannya relatif menurun. Kemudian kita berpedoman pada tata laksana berdasarkan Lighting Guideline. Nah, seperti Bapak, Ibu, teman-teman lihat bahwa pedoman ini, pedoman tata laksana COVID-19 ini sudah mencapai edisi yang keempat, itu pun Januari tahun 2020. Jadi hanya dalam waktu 2 tahun, buku ini sudah diedit sampai 4 kali.
Mengapa? Karena memang ilmunya baru, perkembangan diagnostiknya juga terus berkembang, demikian pula pengobat-pengobatan. Ini relatif cepat perubahannya. Bagaimana penyebaran COVID-19 di dunia ini? Berdasarkan data WHO, pada tanggal 8 Juli kemarin, itu sudah ada 551.226.000 lebih orang yang sudah terkonfirm dengan COVID-19. Berarti sudah 500.000.000 lebih. Dan diantaranya 6.345.595 terpaksa menghadap kehadiran. Sedangkan vaksin sudah cukup sampai 12 miliar dosis lebih yang sudah diberikan berdasarkan data WHO 8 Juli. Ini data di dunia. Bagaimana data di Indonesia? Data di Indonesia kita lihat berdasarkan tanggal 8 Juli itu ada penambahan kasus 2.472, jadi agak meningkat lagi pada bulan Juli ini, dan kasusnya seluruh Indonesia ada 6.106.024, dan diantaranya yang meninggal 156.781, dan vaksin di Indonesia berdasarkan data 20 Juni yang dilaporkan di WHO sudah 418 juta dosis vaksin yang sudah diberikan pada masyarakat. Cukup banyak. Ini kita lihat penyebaran kasus COVID-19 dan varian yang baru. Jadi saat ini setelah liburan Nataru dulu didominasi oleh Delta, tapi saat ini didominasi oleh varian yang baru, yaitu varian Omikron. Omikron pun sekarang yang lebih baru, masih golongannya Omikron, tapi B2, 4, dan 5. Cukup tinggi ya. Varian B4 ini sudah BA4 ini juga sudah masuk di Indonesia. Pada tanggal 22 April ini sudah ada dan dilaporkan dan diumumkan pada 6 Juni 2022 kemarin. Jadi ada 2 varian yang baru dari Omikron, yaitu BA4, dan yang satunya adalah BA5. Bagaimana dengan varian baru SARS-CoV-2 Omikron yang baru ini? Saat ini tidak ada indikasi perubahan tingkat keparahannya. Jadi baik BA4 maupun BA5 dibandingkan dengan BA2, BA3, BA1 itu masih satu garis keturunan Omikron sebelumnya dan tingkat keparahannya relatif sama. Cuma penularannya lebih mudah. Bagaimana perjalanan penyakit COVID-19 ini secara alamiah? Jadi apabila pada awal-awal kita itu terpapar oleh virus atau kita terinfeksi, maka virus ini akan berkembang secara alamiah ya ini. Kalau belum ada intervensi vaksin dan lain sebagainya. Maka kita akan masuk setelah terekspos, kita akan masuk ke fase infeksi. Dan di sini ini timbul gejala-gejala. Kemudian nanti akan mencapai puncaknya, kemudian gejala-gejala itu akan menurun, membaik, dan pasien itu akan mengalami recovery. Masa inkubasi, apabila kita ketularan dari seseorang yang menderita COVID, itu bisa hanya 1-2 hari sebelum gejala. Masa infeksiusnya ya, 1-2 hari sebelum orang itu bergejala,
kita itu kalau dia sudah kena COVID, kita bisa kena sampai kurang lebih 10 hari setelah orang itu sakit. Dan masa yang paling menularkan adalah 1 atau 2 hari sebelum gejala, itu sudah bisa menularkan dan itu termasuk paling menularkan. Dan 2-3 hari setelah bergejala, itulah masa-masa dia paling mudah menularkan ke orang lain. Apa yang disebut dengan masa inkubasi itu adalah periode antara kita terinfeksi virus itu sampai munculnya gejala atau ada keluhan, batuk, sesek, panas, disitulah itu disebut masa inkubasi. Keempat, kita akan bicarakan gejalanya apa toh? Gejala varian Omikron atau varian baru yang lebih baru lagi BA4 dan BA5 itu gejalanya apa? Pada 29 April 2022 saat ini terdapat sejumlah kecil kasus BA4, BA5 sehingga terlalu dini untuk mengetahui secara pasti apakah gejala baru yang terkait dengan garis keturunan ini. Namun, mengingat bahwa garis keturunan itu masih diklasifikasikan sebagai Omikron dan bahwa sebagian besar mutasi, terutama dalam protein nunjakan, adalah sama, kemungkinan gejalanya akan serupa. Lalu apa gejalanya? Gejalanya yang terbaik, yang terbanyak adalah batuk, sesak napasnya kurang lebih sedikit. Beda varian yang lama, varian Delta itu biasanya ada Omikron, kemudian sakit tenggorokan, hilangnya daya penciuman, pengecapan. Tapi kalau yang varian baru ini yang lebih banyak adalah batuknya. Itu yang menonjol. Sesak napas relatif sedikit, demam, menggigil berkurang. Tidak seperti Omikron, seperti Delta, seperti varian yang dulu-dulu. Kemudian masalah muntah dan diare ini relatif sedikit. Kemudian hilangnya pengecapan itu juga sedikit. Demikian juga penghilangan penciuman, anosmianya juga relatif sedikit. Kemudian kelelahan badan, pegel-pegel, ini lebih banyak. Juga hidung terasa tersumbat, jadi seperti flu biasa. Atau rhinore ini juga lebih banyak. Jadi varian Omikron itu gejala yang lebih menonjol adalah batuk, pilek, jadi seperti flu-flu biasa itu, dan kemudian ada muscle atau body nyeri-nyeri pada tubuh. Persis seperti gejala flu. Nah, bedakannya tentu saja dengan pemeriksaan laboratorium. Sekarang tata laksana atau pengobatan farmakologi dari COVID-19 ini bagaimana? Orang yang tanpa gejala hanya ketahuan saat screening, misalnya mau pergi ke luar negeri atau mau masuk kantor yang dites, itu biasanya atau keluarganya yang sakit, dia di screening, itu biasanya orangnya tanpa keluhan, itu pengobatannya hanya vitamin. Umumnya yang diberikan adalah vitamin C dan vitamin D, pengobatan suportif, pengobatan komorbid, dan komplikasi yang ada. Pengobatan komorbid itu pengobatan sebelum dia sakit COVID sudah minum apa. Misalnya dia punya latar belakang hipertensi, punya latar belakang diabetes, atau punya katakanlah dia menderita rematik, ya, obat-obat lamanya silahkan diminumkan terus. Yang gejala ringan sama, bisa vitamin C dan D, atau bisa diberikan antivirus. Bisa favipiravir, bisa molnupiravir, atau yang lain tergantung sediaan apa yang ada di fasilitas kesehatan itu. Pengobatannya hampir-hampir sama. Kemudian pengobatan simptomatis berdasarkan gejala yang ada. Misalnya pusing,
panas, ya tentu saja diberikan anti panas, antipiretik. Atau diberikan obat-obat batuk. Pengobatan suportif yang lain, ya, dan pengobatan penyakit sebelumnya yang diderita atau komplikasinya. Sedangkan yang berat, sedang, vitamin C dan D itu tetap, kemudian remdesivir atau alternatif, favipiravir, molnupiravir, dan yang lainnya. Atau kalau dari hasil laboratorium menunjuk adanya gangguan dapat gangguan terjadi pembekuan darah yang tinggi, maka dapat diberikan antikoagulan dan pengobatan yang lain sama dengan gejala. Nah, sedak yang berat atau kritis ini harus perawatannya di rumah sakit. Di vitaminnya tambah vitamin B1, antivirusnya sama. Pasien ini kemungkinan akan mendapatkan terapi tambahan untuk antiinflamasinya seperti kortikosteroid atau anti-interleukin 6, antibiotik kalau ada koinfeksi dengan bakteri, anti keagulan bila pada evaluasinya mudah terjadi jendalan darah, dan tata laksana syok bila terjadi, atau pengobatan komorbid dan komplikasi yang ada. Ini obat-obat antivirus yang diberikan bisa favipiravir bagi pengobatan hari pertama, biasanya 2 kali 8 tablet, dilanjutkan hari ketiga sampai kelima, kedua dan kelima, 2 kali 3 tablet. Molnupiravir dosisnya hari ke-1 sampai ke-5 sama, 2 kali 4 tablet. Sedangkan nirmatrelvir kombinasi dengan ritonavir juga 5 hari, dosis hari pertama dan kelima sama, yaitu 2 kali 2 tablet nirmatrelvir dan 2 kali 1 tablet ritonavir. Remdesivir itu harus diberikan di rumah sakit karena bentuknya injeksi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih dokter, luar biasa sekali, cukup menarik ya pemaparan yang disampaikan. Dan hari ini mungkin ada juga nih dok yang mau bertanya. Saya lihat udah ada yang mau bertanya nih dok. Jadi cukup menarik ya dok ya. Kalau kita berpikir nih dok, ternyata COVID-19 ini belum usai ya dok ya. Malahan mereka itu berubah-ubah ya dok ya variannya dok ya. Ya benar, ada mutasi-mutasi. Mutasi-mutasi. Nah, kemudian gini dok, ada yang bertanya nih dok di sini dok. Ada pertanyaan yang sudah masuk ya, sahabat dokter, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yaitu dari Ibu Teresia. Ya, Ibu Teresia menanyakan begini, dok, saya memiliki anak yang punya penyakit asma. Beberapa waktu ini dia mengalami mual dan terasa sakit di daerah dada. Kemudian ada batuk. Anak saya belum saya vaksin, dok. Apakah ini bisa jadi gejala yang tadi disebutkan, yaitu gejala Omikron? Ini bagaimana nih dok tanggapannya dok? Silakan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau yang dimaksud dengan Ibu tadi ada gejala batuk, ada gejala sesek, dan punya latar belakang asma, memang kalau kita masuk dalam keadaan pandemi begini, memang kita harus lebih hati-hati. Nah, untuk membedakan ini masih termasuk gejala dari asma yang biasanya diderita atau putra ibu saat ini terserang dari penyakit COVID karena masih bisa gejala itu juga bisa dimiliki oleh COVID. Salah satu tindakan yang paling bijaksana adalah putra ibu harus diperiksa. Pasti nanti di sana dibedakan akan dilakukan swab. Dan yang lebih baik adalah swab untuk PCR. Untuk memastikan ini merupakan gejala dari COVID atau hanya masih gejala dari asmanya yang terjadi kekambuhan. Atau istilah medisnya disebut terjadi asmanya mengalami eksaserbasi, peningkatan. Itu Bu yang dapat kami sampaikan. Jadi langkah terbaik adalah diperiksakan
ke fasilitas kesehatan untuk dimintakan tes swab PCR. Atau minimal kalau tidak ada, di daerah itu tidak ada, bisa dengan swab antigen. Kalau ini banyak di mana-mana bisa. Karena hanya berupa stick saja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Teresia. Itu dia ya Bu ya, Ibu Teresia bisa membawakan anaknya untuk diperiksakan terlebih dahulu untuk dipastikan. Kadang begini ya Dok ya, orang itu cenderung untuk mengobati sendiri ya Dok ya. Bahaya nggak sih Dok ketika kita melakukan pengobatan sendiri, kemudian kita itu hanya menggunakan obat-obat yang kita kira-kira gitu. Oh, saya dulu pernah dapat obat ini, kemudian coba saya kasih ke dia, cocok apa enggak? Apakah itu berbahaya Dok menurut dokter? Ya, persis yang Ibu tanyakan tadi itu juga kami alami dalam penanganan pasien-pasien COVID-19. Nah, kalau yang sekarang aja relatif Delta, yang relatif Omikron ini kita lebih ringan ya. Waktu Delta pun yang kasusnya berat, angka kematiannya lebih tinggi pun, pada waktu itu kalau sudah ada satu keluarganya yang positif COVID, kemudian kelihatannya terjadi penularan di keluarganya, itu kadang-kadang untuk dilakukan tes swab-nya atau dilakukan pemeriksaan, itu sudah tidak mau. Jadi sebagian masih ada reaksi menolak. Biasanya beliau itu minta obat, langsung diobati. Ya kita tidak bisa. Apalagi waktu varian awal-awal dulu obat COVID itu hanya diberikan kalau ada data lab-nya yang mendukung. Jadi jangan ada anggapan kalau periksa nanti di-COVID-kan. Itu tidak, ya itu memang berdasarkan hasil laboratorium. Kan di pendapat awam dulu masih banyak. Kalau periksa nanti di-COVID-kan tidak, karena laporan COVID itu harus berdasarkan laboratorium. Kalau laboratoriumnya membuat hasil palsu, bisa kena sanksi. Demikian pula dari kami, dari medis. Artinya yang mengobati asal-asalan juga tidak bisa. Ya, Nah, itu harus di. dia. Heeh. Harus berdasarkan laboratorium yang diperiksakan ya Dok ya. Ya, nah itu dia ya sahabat dokter, mungkin yang bisa disampaikan. Nah, kemudian begini Dok, tadi saya sempat nih Dok ya, sebelum saya membacakan pertanyaan berikutnya, ya, tadi saya sempat mendengar dari pemaparan dokter bahwa ternyata nih Dok ya, gejalanya itu yang paling menularkan adalah 1 sampai 2 hari sebelum gejala ya Dok ya. Kenapa bisa seperti itu ya Dok ya? Apa yang membuat hal itu terjadi begitu Dok? Kenapa berbahayanya justru sebelum gejalanya muncul, bukan pada saat gejalanya sudah muncul begitu Dok? Boleh dijelaskan? Itu dia masih dalam tahap pasien yang katakanlah si A yang sakit tadi. 1-2 hari sebelum timbul gejala, dia itu sudah terinfeksi dari orang lain yang sebelumnya sakit COVID. Jadi di tubuh orang itu, di pernapasannya, saat dia batuk atau saat dia bersin atau dia bernapas biasa, itu sudah menularkan, sudah ada virus itu. Cuma virusnya masih dalam jumlah relatif belum banyak, sehingga dia belum timbul gejala. Karena virus itu begitu masuk ke tubuh orang itu, dia akan terus beranak pinak sampai jumlahnya banyak mencapai puncaknya tadi, yang kurang lebih nanti sekitar 5 hari mencapai peaknya, mencapai puncaknya. Nah, setelah itu turun. Nah, 1-2 hari dia masuk itu dia berkembangnya cukup banyak. Dia belum menimbulkan gejala, tapi orang itu sudah bahaya untuk orang di sekitarnya, bisa menularkan. Itu yang tidak kita sadari. Kadang-kadang belum ada gejala kok. Nah, itu yang repot. Jadi belum timbul gejala karena jumlah virus yang masuk ke tubuh si A tadi masih belum menimbulkan reaksi inflamasinya, yang lain-lainnya itu masih belum berat, sehingga ini belum menimbulkan gejala.
Nanti kalau dia sudah lewat hari ketiga, sudah cukup banyak, inflamasinya sudah luas, lah timbul gejala. Itu yang dapat kami sampaikan. Iya, baik. Terima kasih dokter, pemaparan yang sangat luar biasa sekali ya. Dan perlu kita ketahui bahwa acara ini diselenggarakan oleh SOS, Sahabat Orang Sakit, dan disiarkan di Radio Foster dan radio jaringan BSK Radio Network. Nah, bagi sahabat sehat, sahabat dokter yang menyaksikan program ini ya, di sini juga ada pertanyaan kembali di dok. Satu pertanyaan ya. Dia berkata begini, dok, saya sakit paru-paru sudah lama, sudah berobat berulang kali, tapi saya ingin bertanya dok, boleh nggak saya minum susu beruang begitu? Katanya bisa memberikan efek baik. Apakah aman? Karena setiap kali saya minum, saya mengeluarkan lendir-lendir. Nah, ini gimana nih dok? Jadi minum susu, sudah sakit paru-paru, kemudian sudah pengobatan, sudah lama, dan dia ingin minum susu beruang. Tapi setiap minum susu beruang itu katanya dia itu mengalami yang namanya berlendir. Itu bagaimana ya dok? Ya silakan dok. Ya. Terima kasih, satu pertanyaan yang baik dari Ibu ini ya. Prinsipnya kalau orang pernah sakit paru, minum susu itu baik. Tapi ya kita jangan termakan iklan. Susu B terbaik. Nah, sampai saat itu awal-awal COVID susu B, misalnya susu B itu sampai diserbu habis-habisan. Sampai di semua mal, di pasar, semua pasaran, susu B menghilang semua. Nah, itu kita termakan isu. Mungkin saat itu kalau ada isu, minum susu ibu atau ASI bisa mencegah COVID. Wah, bisa mampus itu ibu-ibu, bisa diserbu juga. Nah, kalau ini hanya Gojek. Jadi kita itu hanya termakan isu. Tidak harus susu merek tertentu. Susu merek apapun itu baik. Makan telur, untuk lauk itu juga baik. Yang prinsipnya protein. Makan daging, baik sapi, daging ayam, daging kambing, apalagi ini musim kurban, juga baik. Prinsipnya protein. Tahu tempe pun juga baik, karena itu mengandung protein. Jadi sekali lagi saya cuma menekankan, jangan termakan isu susu merek-merek tertentu. Semua susu yang mengandung protein tinggi baik untuk orang sakit paru dan juga untuk. Terima kasih. Nah, itu dia tadi ya, ternyata semua susu itu baik asalkan dia tinggi protein, termasuk makanan tadi ya. Luar biasa ya pemaparan dari Dr. Iswanto. Beliau merupakan seorang spesialis paru-paru yang sampai hari ini masih aktif ya dok ya, melayani di Rumah Sakit Bethesda, di Rumah Sakit Pantirapi, dan beliau juga seorang dosen ya di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Nah, baiklah para pemirsa dan pendengar ya radio, hari ini kita sudah masuk di segmen yang pertama, tetapi jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan nanti di segmen berikutnya ya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita mendengarkan sampai selesai. Terima kasih dokter telah meluangkan waktunya, dan nanti kita akan kembali lagi ya di sesi kedua. Jadi kita akan bahas lebih tuntas lagi ya mengenai varian yang baru. Kita mesti kenali, kita mesti pelajari, kita mesti tahu tanda dan gejalanya supaya kita bisa terhindar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat dokter. Terima kasih buat waktunya dok. Sehat selalu. Terima kasih Dr. Sari dan juga para pemirsa. Iya, terima kasih buat para pemirsa lainnya yang sudah mendengarkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.